Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Iksan Firdaus dari kelas IT 402 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya pada mata kuliah Data Science. Pada soal pertama saya mengambil hierarchical clustering. Apa itu hierarchical clustering? Logical clustering adalah metode analisis data yang membentuk struktur hierarki cluster berdasarkan kesamaan antara objek. Ini dapat dilakukan dengan menggabungkan atau memisahkan cluster secara berurutan tanpa memerlukan jumlah cluster sebelumnya. Pada dua arah, penggabungan dari cluster kecil menjadi cluster besar, yaitu dengan sebutan agglomeratif, atau pemisahan dari cluster besar menjadi cluster kecil, atau disebut divisif. Prosesnya melibatkan perhitungan jarak antara objek dan hasilnya dipresentasikan dalam dendrogram. Hierarki clustering membantu memahami struktur dan hubungan dalam data, berpotensi berguna dalam berbagai bidang. Pada samping ada contohnya, di sini ada agglomeratif dalam kurung Agnes bisa disingkat. Di sini dari kecil menjadi besar, yaitu sebaliknya divisif atau biasa disebut Diana, dari besar menjadi kecil. Selanjutnya, contoh hierarchical clustering. Salah satu contoh penerapan metode hierarchical clustering adalah dalam analisis pemasaran untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka. Misalnya, kita mungkin menemukan kelompok pelanggan yang cenderung berbelanja secara teratur dengan total belanja yang tinggi, dan kelompok lain yang lebih suka berbelanja sesekali dengan total belanja yang lebih rendah. Nah, informasi ini dapat membantu kita menyesuaikan penawaran, promosi, atau rekomendasi produk untuk setiap kelompok. Nah, penerapan ini menggambarkan bagaimana hierarchical clustering dapat digunakan dalam analisis pemasaran untuk memahami perilaku belanja pelanggan, mengidentifikasi kelompok pelanggan dengan karakteristik serupa, dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan. Selanjutnya, di sini apa itu agglomeratif? Salah satu algoritma paling populer untuk metode hierarchical clustering adalah agglomeratif hierarchical clustering. Algoritma ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam hierarchical clustering. Nah, di mana cluster individu atau data diawali dan cluster yang semakin besar dibentuk dengan menggabungkan cluster yang lebih kecil berdasarkan jarak antara mereka. Nah, dalam algoritma agglomeratif hierarchical clustering, prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu inisialisasi. Setiap data dianggap sebagai cluster individu, sehingga kita memiliki n cluster untuk n data. Yang kedua yaitu perhitungan jarak. Hitung matriks jarak antara semua pasangan cluster atau data menggunakan matriks jarak tertentu, seperti jarak Euclidean. Yang ketiga yaitu penggabungan cluster. Pilih pasangan cluster dengan jarak terkecil dan gabungkan kedua cluster tersebut menjadi satu cluster baru. Yang keempat yaitu perhitungan ulang jarak. Hitung ulang matriks jarak antara cluster yang ada dan cluster baru yang terbentuk. Yang kelima yaitu ulangi langkah 3 dan 4. Ulangi langkah penggabungan cluster dan perhitungan ulang jarak hingga semua data digabungkan menjadi satu cluster besar. Nah, meskipun agglomeratif hierarchical cluster adalah salah satu algoritma yang populer, ada juga algoritma lain seperti Diana atau disebut divisive analysis yang mengambil pendekatan sebaliknya dengan memulai dari satu cluster besar dan memisahkannya menjadi cluster yang lebih kecil. Selanjutnya, ini ada perbedaan K-means dan
Algoritmatif hierarchical cluster. Key-means sama dengan memilih banyaknya cluster dan menetapkan pusat cluster. Sedangkan algoritmatif hierarchical cluster sama dengan semua titik pada data dianggap sebagai cluster. Kemudian dicari dua titik terdekat dan dijadikan satu cluster. Kemudian dipilih lagi titik terdekat dan dijadikan satu cluster. Hal ini dilakukan sampai diperoleh menjadi satu cluster besar. Sini ada contoh algoritmatif dan divisif. Jadi pada algoritmatif yaitu dari kecil menjadi besar dan sebaliknya divisif menjadi besar menjadi kecil. Oke, pada soal kedua yaitu implementasi metode classification division tree. Di sini ada pengertian penerapan metode classical decision tree mengacu pada proses implementasi algoritma pohon keputusan untuk menyelesaikan masalah klasifikasi. Pohon keputusan adalah model prediksi yang memetakan fitur-fitur input ke kelas atau label output berdasarkan serangkaian keputusan yang diambil berdasarkan nilai fitur-fitur tersebut. Nah, selanjutnya berikut ada contoh langkah-langkah dalam implementasi metode classification decision tree. Yang pertama yaitu ada Vector Engineering Creative. Sini buat vektor-vektor baru dari kombinasi atau transformasi vektor yang ada. Selanjutnya, assembler dengan model lain, yaitu gabungkan pohon keputusan dengan metode assembler seperti random forest atau gradient boosting. Selanjutnya ada penanganan ketidakseimbangan kelas. Di sini atasi ketidakseimbangan kelas dengan teknik oversampling atau undersampling atau penyesuaian bobot kelas. Selanjutnya, ada visualisasi alternatif. Sini gunakan visualisasi kompleks seperti decision boundary plot atau partial difference plot. Selanjutnya ada kombinasi kriteria split, yaitu gabungkan beberapa kriteria pemisah untuk memahami data dengan lebih baik. Selanjutnya, buat aturan khusus. Tambahkan aturan khusus di simpul-simpul pohon untuk menangani situasi istimewa. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Lakukan analisis sensitivitas untuk memahami dampak perubahan vektor terhadap keputusan. Selanjutnya yaitu penggunaan pohon dalam penyederhanaan model. Gunakan pohon keputusan sebagai bagian dari model yang lebih besar untuk pengambilan keputusan yang lebih kontekstual. Selanjutnya ada pengetahuan domain khusus. Di sini terapkan pengetahuan domain khusus dalam pembuatan aturan keputusan untuk hasil yang lebih informatif. Oke, selanjutnya untuk soal ketiga, sini implementasi analisis regresi. Saya mengambil pada perusahaan Grab. Sini ada tujuan. Di sini tujuannya itu Grab ingin memahami faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap waktu penjemputan pelanggan oleh pengemudi mereka, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah, yaitu pertama, pengumpulan data. Di sini Grab mengumpulkan data tentang waktu penjemputan pelanggan, lokasi penjemputan, dan jam, hari, kondisi lalu lintas, dan data terkait lainnya. Selanjutnya ada persiapan data. Di sini Grab melakukan bersihkan data, tangani nilai outra atau tidak valid, dan konversi data waktu menjadi format yang sesuai. Selanjutnya, Grab melakukan pemodelan regresi. Grab menerapkan regresi linear dengan variabel waktu penjemputan sebagai variabel dependent dan variabel lokasi. Penjemputan, jam hari, dan kondisi lalu lintas sebagai variabel independen. Selanjutnya, Grab melakukan uji statistik. Grab melakukan uji statistik untuk menguji signifikasi koefisien variabel independen dan identifikasi beberapa kuat hubungan dengan waktu penjemputan.
Selanjutnya, Grab melakukan visualisasi. Gunakan visualisasi seperti grafik, sketsa, plot untuk mengilustrasikan hubungan antara variabel independen dan waktu penjemputan. Selanjutnya, Grab memprediksi dan mengambil keputusan. Dengan model regresi yang dibangun, Grab dapat memprediksi waktu penjemputan yang diharapkan berdasarkan faktor-faktor tertentu. Ini dapat membantu dalam penjadwalan pengemudi dan mengoptimalkan waktu penjemputan. Selanjutnya, Grab melakukan otomatisasi layanan. Berdasarkan hasil analisis regresi, Grab dapat memberikan rekomendasi kepada pengemudi untuk menyesuaikan jalur atau waktu penjemputan guna mengurangi waktu tunggu pelanggan. Selanjutnya, Grab melakukan testing. Grab melakukan eksperimen A atau B untuk menyesuaikan faktor-faktor tertentu. Misalnya, waktu penjemputan yang direkomendasikan untuk mengukur dampak terhadap waktu penjemputan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan algoritma. Sini Grab jika menunjukkan bahwa variabel tertentu memiliki pengaruh besar terhadap waktu penjemputan, Grab dapat meningkatkan algoritma penjadwal pengemudi. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis customer feedback. Sini Grab dengan memahami faktor-faktor yang berpengaruh, Grab menganalisis umpan balik pelanggan untuk lebih memahami pengalaman mereka dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.